Halo, assalamualaikum. Apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya, Kuku Basuki. Udah lama saya nggak bikin video, dan kali ini saya mau berbagi sebuah proses bagaimana menggunakan aplikasi live capture dari Unity. Oke, untuk mencoba fitur live capture dari Unity, kita memerlukan beberapa hal ya yang perlu kita siapkan di awal, yaitu Unity Editor kita. Bisa kita lihat di Unity Hub. Kalau kita menggunakan Unity Hub bisa diinstal, yaitu minimal membutuhkan Unity Editor versi 2020.3 ke atas gitu ya. Dan juga kita juga akan membutuhkan aplikasi face capture yang saat ini masih baru tersedia di perangkat berbasis iOS seperti iPhone dan iPad. Jika sudah, kita bisa mulai membuat sebuah project baru ya. Misalnya kita buat live capture. Oke. Nah, untuk mencoba fitur live capture ini, kita membutuhkan template high definition RP. Kenapa? Karena memang sesuai petunjuk yang diberikan Unity di salah satu halaman webnya yang saya akan taruh di deskripsi, itu disarankan menggunakan high definition RP. Oke, pastikan sudah memilih HDRP. Kita create. Nah, karena HDRP ini merupakan template yang lumayan berat, ya butuh waktu yang lebih dibandingkan dengan kita membuat dengan template Unity 3D yang biasa ya. Oke, sudah terbuka Unity editornya. Yang bisa kita lihat di sini sudah terbuka sebuah template berbasis format rendering HDRP. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa langsung menginstal package yang dibutuhkan untuk coba menggunakan fitur live capture ini. Seperti biasa, kita bisa menginstal package manager melalui menu window, lalu klik package manager seperti ini. Nah, walaupun sudah bisa dibilang diumumkan ke publik dan disebut sebagai versi preview, kalau kita pergi ke bagian setting di advanced project settings dan kita aktifkan enable preview package seperti ini, itu tetap kita belum bisa menemukan dari package live capture ini sendiri. Entah kenapa, tapi akhirnya saya mendapat informasi dari satu rekan saya, yaitu Bro Lukman, thank you, bahwa memang package-nya bisa diakses melalui fitur Git ya, fitur Git yang bisa kita buka melalui menu di tombol plus bagian kiri atas window package manager. Itu ada add package from Git URL seperti itu ya. Nah, kita klik, lalu kita ketikkan nama alamat Git-nya, yaitu com.unity.live strip capture ya, seperti ini. Lalu kita klik tombol add. Nah, ini akan memproses package yang tersedia di Git Unity. Nah, secara online dia akan mendownload dan menginstal ke project Unity yang sedang kita kerjakan. Oke, sudah terinstall. Kita lihat ada dependensinya sudah tersedia semua. Timeline juga terinstall. Lalu selanjutnya untuk mempermudah mencoba fitur live capture ini tanpa perlu menyesuaikan dengan karakter yang kita punya, dengan bentuk model 3D yang kita punya, ada baiknya kita langsung aja install sebuah samples yang bisa digunakan untuk fitur live capture ini, yaitu ARKit Fast Sample di bagian bawah dari package live capture.
kita pergi ke samples, ARKit Fast Sample, lalu klik tombol import. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya 3 megaan gitu. Oke, kalau sudah, kita bisa cek di bagian folder asset. Itu terdapat sebuah folder samples, live capture, lalu ada ARKit Fast Sample seperti ini. Oke, sudah cukup lengkap sepertinya, bisa kita lanjutkan. Next, kita bisa langsung membuka scene ya. Kita bisa membuka scene yang tersedia di ARKit Fast Sample ini, yaitu Fast Capture Sample ya. Ada sebuah scene contoh Fast Capture Sample, kita double klik. Nah, kalau kita lihat di bagian scene ini, kita klik di game, di panel game, itu terdapat sebuah objek kepala yang menampakkan sebuah wajah yang cukup simple. Nah, karena ini SDRP, biasanya saya klik tombol sun, di klik game object sun di hierarki, itu baru terang, entah kenapa. Oke, sekarang sudah cukup jelas ya. Ada sebuah karakter sini. Mungkin saya coba ganti ke 16:9. Oke. Kemudian bisa kita lihat di sini ada sebuah model sample head gitu ya. Dan di objek kepala ini sudah di bagian inspektor bisa kita lihat terdapat blend shape yang sudah terimplementasi di objek ini. Cukup lengkap blend shape ini, karena ini akan sangat terhubung dengan fitur live capture-nya. Bisa kita lihat ya, blend shape-nya bekerja dengan baik. Oke. Next adalah kalau kita coba langsung klik tombol play, kita coba langsung, itu bisa terlihat ada sejumlah error ya. Kita lihat di panel konsol itu ada error reference script. Nah, daripada pusing, saya lebih suka langsung aja create ulang sih kalau objek-objek di Unity ya. Karena tadi kita lihat ada di bagian game object camera, saya klik game object camera di hierarki, lalu tanpa ragu-ragu saya langsung delete aja kayak gitu. Oke. Nah, kalau begini kita berarti membutuhkan kamera baru gitu. Kita bisa membuatnya melalui menu game object seperti biasa, tapi bukan dengan kamera yang biasa, tapi melalui menu live capture di bagian dari game object, yaitu game object, live capture, camera, lalu pilih virtual camera actor seperti itu. Oke, kita klik virtual camera actor. Nah, ini akan menghasilkan sebuah kamera baru yang juga memiliki fungsi kurang lebih sama dengan kamera yang tadi kita hapus. Lalu karena kita membutuhkan tampilan wajah, kita rotate sumbu Y-nya seperti ini. Saya mundurkan. Kita cek di panel game, ya seperti cukup segini ya. Oke, kalau mau lebih jauh juga bisa. Nah, di sini di virtual camera actor di bagian inspektor, bagian camera body ya, itu ada sensor presetnya, itu bisa dirubah-rubah sesuai selera. Mungkin saya coba di full frame DSLR seperti ini. Oke, coba dekatkan kembali. Oke. Nah, sekarang kalau kita coba play kembali, itu insya Allah tidak ada error lagi gitu ya. Oke, konsol kita bersih. Biasa kalau dengan konsol yang bersih, hati kita saat bermain di Unity akan lebih tenang gitu. Oke. Nah, setelah ini kita bisa langsung menghubungkan
project Unity kita yang sudah siap ini ke aplikasi face capture di perangkat berbasis iOS seperti iPhone dan iPad. Saat ini saya menggunakan perangkat iPhone, dan bisa kita lihat di tampilan iPhone saya terdapat sebuah aplikasi face capture. Kita jalankan aja. Nah, yang pasti harus diperhatikan juga bahwa komputer yang kita gunakan untuk membuka Unity Editor harus terkoneksi pada jaringan yang sama dengan perangkat iPhone atau iPad yang kita gunakan, gitu ya. Nah, di tampilan perangkat iPhone saya ini terindikasi bahwa aplikasi Face Capture belum bisa menangkap tampilan server karena masih scanning for servers, ya. Nah, untuk itu kita perlu kembali lagi ke Unity Editor. Kita pergi ke Window, lalu di bagian Live Capture itu ada pilihan Connections. Nah, panel connection akan terbuka seperti ini. Nah, di sini juga terdapat tombol Create Server. Kita klik tombol Create Server, lalu pilih Companion App Server. Oke, di sini terlihat ada port dan semacam IP address-nya, gitu ya. Nah, kalau sudah kita kembali ke aplikasi di Face Capture di iPhone atau iPad, masih belum terlihat bahwa ada server, ya, karena kita belum menekan tombol Start di panel connection ini, ya. Kita perhatikan di sebelah kanan atas panel connection ini, itu ada tombol Start. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, kita klik tombol Startnya. Oke, kalau sudah, setelah itu bisa kita lihat kembali ke tampilan iPhone atau iPad yang kita gunakan, terdapat server yang terdeteksi oleh aplikasi Face Capture ini. Oke, setelah kita melihat ada sebuah server yang terkoneksi, kita tinggal klik tombol Connect di aplikasi Face Capture kita, seperti ini. Oke, nah, bagian wajah saya tampak sebuah mesh object yang menempel ke tampilan wajah saya. Ini bisa dinyalakan atau dihidupkan melalui tampilan menu di bagian kiri atas, yaitu Face Visualizer. Kalau kita nonaktifkan akan seperti itu. Oke. Nah, karena saya mau melihat akurasinya, saya lebih suka menggunakan Face Visualizer-nya seperti ini. Oke, tampaknya proses trackingnya cukup bagus, ya. Memang untuk aplikasi Face Capture Unity ini disarankan wajah kita dipertahankan tetap berada di bagian tengah layar, seperti ini. Kita tinggal kembali ke di hierarki ada Game Object Tag Recorder. Lalu kita perhatikan kembali di panel Inspector sebelah kanan, itu ada tombol Live. Kalau teman-teman masih bingung kenapa sudah terkoneksi, Face Capture sudah mendeteksi wajah, tapi belum ada perubahan di game object kepala yang kita gunakan, itu karena kita belum mengklik tombol Live di Game Object Tag Recorder. Di komponen Tag Recorder ini kita klik tombol Live, maka proses tracking wajah akan terimplementasi dan terkirim ke Unity Editor yang sedang kita kerjakan, gitu. Seperti ini, ya. Tampaknya proses trackingnya cukup halus, ya. Kedipan mata juga sudah terdeteksi dengan baik, walaupun saya menggunakan kacamata, ya. Oke, kira-kira seperti inilah kita menghubungkan aplikasi Face Capture di iPhone atau iPad ke Unity Editor yang menggunakan fitur Live Capture. Sebagai contoh, kita juga bisa mengklik tombol Start Recording untuk merekam pergerakan dari proses tracking kita saat ini. Saya klik tombol Start Recording seperti ini. Nah, ini akan merekam sejumlah pergerakan yang akan kita lakukan ke depan. Saya miringkan kepala lagi ke kiri, semua pergerakan, bicara, kedipan mata, gitu ya, ataupun tengokan kanan atau kiri, itu terekam seperti ini. Nah, kalau sudah, kita klik tombol Stop Recording.
Kalau sudah stop recording, maka proses tracking akan kembali seperti biasa. Nah, uniknya adalah untuk menjalankan fitur live capture ini kita tidak perlu mengklik tombol play gitu ya. Jadi bisa digunakan di editor seperti biasa tanpa harus mengklik tombol play. Jadi kalau kita perhatikan di panel scene seperti ini, kita bisa melihat angle dari yang berbeda gitu ya, seperti ini gitu. Kalau kita kembali ke panel game, tetap live tanpa perlu kita mengklik tombol play di Unity Editor, seperti itu. Oh ya, tadi hasil recordingnya bisa kita playback kembali ya. Kita bisa kembali ke panel tag recorder, ke panel inspector, lalu di komponen tag recorder kita pilih playback, kita klik new shot atau enggak yang baru kita tag barusan, lalu kita klik tombol start preview. Nah, ini adalah hasil rekaman dari menggunakan fitur live capture tadi ya. Oke, stop preview kalau sudah. Kita kembali ke live dan sampai sini dulu sepertinya sudah berhasil, sangat mudah. Hanya tinggal memperhatikan beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan perlu diperhatikan, seperti itu ya. Mungkin next di video berikutnya saya akan mencoba menggunakan objek lain yang juga memiliki tampilan wajah dan menggunakan menyesuaikan dengan blend shape yang ada gitu. Apakah bisa? Saya akan coba dulu. Kalau berhasil, saya akan buatkan video seperti ini lagi menggunakan objek karakter yang berbeda, yang bukan dari sampel dari Unity. Oke, doain aja semoga berhasil. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.